kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Ulang kembali surat Al-Isra surat ke-17 mulai ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kita pahami dulu ayat 36. Ini larangan, pencegahan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ini larangan kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Apalagi katanya dengan ubudiyah makhluk. Ya, masalah-masalah muamalah aja itu bisa menjadikan rugi, apalagi kata dengan ubudiyah. Jadi ini sekaligus larangan kita untuk ibadah makhluk, itu taklid. Dan di balik ini sebetulnya ada perintah bahwa dalam beragama ini harus sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mengikuti yang lain-lain. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi Islam itu agama yang sangat menekankan kepada ilmu, pada dasar ilmu. Ya, berkali-kali kami sampaikan, yang menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat itu merubah diri sendiri, kemudian merubah lingkungan, terus merubah zaman atau peradaban. Itu karena wahyu, karena mukjizat. Wahyunya itu diterima oleh Nabi, disampaikan pada para sahabat, oleh sahabat disampaikan kepada yang lain-lain. Tidak berhenti, terus berjalan. Dan wahyu itu diamalkan oleh Nabi, sahabat ngikuti, ngamalkan. Jadi apa yang diamalkan sahabat itu ngikuti apa yang diamalkan Nabi. Yang diamalkan Nabi mengikuti sepenuhnya apa yang diwahyukan Allah. Jadi di situ tidak ada taklid, tapi betul-betul dasarnya wahyu. Nabi sepenuhnya mendasarkan pada wahyu yang diterima. Makanya cara Allah mendidik Nabi itu dengan memberikan wahyu selama masa kenabian 23 tahun. Ya, banyak orang yang mempertanyakan, mendiskusikan kenapa Al-Quran tidak diwahyukan sekaligus kepada Nabi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya menerima sukuf, menerima wahyu sekaligus. Tapi Nabi Muhammad sepanjang masa kenabian 13 tahun
periode Mekah sebelum hijrah, 10 tahun setelah hijrah. Itu di antara sekian banyak tujuan Allah kenapa wahyu diturunkan bertahap. Itu cara Allah mendidik Nabi itu bertahap supaya wahyu yang sudah turun itu betul-betul dipahami, diamalkan oleh Nabi dan oleh orang-orang yang mengikutinya. Ya, diturunkan wahyu, ya, didengarkan, ditirukan, dihafalkan, dipahami, diamalkan, dihayati menjadi cara hidup. Terus turun wahyu berikutnya, terus bertahap begitu. Dan ini proses pendidikan yang secara berangsur-angsur, secara istiqomah berkelanjutan, itu jauh lebih bagus daripada sekaligus. Karena kemampuan manusia itu terbatas, maka perlu tahapan-tahapan. Nah, hebatnya setelah menurunkan wahyu, Nabi dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman, itu tidak mengikuti zaman. Zamannya dulu kan zaman jahiliyah kan, zaman kebodohan kan, yang saling memperalat satu dengan yang lain, saling memperbudak, hukum rimba, yang menang yang berkuasa. Tapi Allah mendidik Nabi tidak begitu. Allah mendidik Nabi sebaliknya, supaya bantu-membantu, gotong royong. Yang sebelumnya perbudakan, justru Allah memerintahkan membebaskan perbudakan. Baru berapa lama Rasulullah tahu bila Eropa itu disiksa bisa-bisa gara-gara iman. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membeli, budak itu dibeli, tapi majikannya, tuannya tahu kalau itu mau dibeli oleh Abu Bakar, harganya dinaikkan. Tapi Abu Bakar dinaikkan berapapun mau membeli, mau memerdekakan. Dan ketika orang tua Abu Bakar itu ngeloki, kenapa membeli budak kok? Budak sing krempeng kurus, kira menjanji, intu-intukane opo? Lek gedhe dhuwur sembodo gitu ya, kira nek gunane. Abu Bakar jawab, membeli ini bukan untuk memberi balasan dari yang dibeli. Ini semata-mata lillah, tidak mengharapkan dari balasan apa yang dibeli, tapi harapannya semata-mata karena Allah, karena mukminnya, bukan karena yang lain. Nah, coba ini berubah total kan? Yang sebelumnya itu era zamannya zaman kebodohan, orang membeli budak itu karena tenaganya, karena kekuatannya, karena lebih. Tapi Abu Bakar sama sekali bukan karena itu, tapi karena imannya, satu saja karena imannya, bukan yang lain-lain, bukan karena ingin mengambil tenaganya, bukan karena nanti biar balas jasa, bukan. Ini semata-mata karena Bilal bin Rabah punya ketauhidan, mengesahkan Allah, disiksa dengan apapun selalu mengatakan ahad, ahad, ahad. Ini yang membalik dari zaman jahiliyah menjadi zaman kemerdekaan, memerdekakan perbudakan. Jadi Rasulullah utus Nabi itu untuk merubah zaman,
dari tidak adil menjadi adil, dari perbudakan menjadi merdeka, dari monopoli menjadi makmur bersama. Tapi yang heran zaman sekarang itu mulai dari anak-anak TK, SD sampai perguruan tinggi program doktor, itu yang diinginkan bisa ngikuti zaman. Sampai yang namanya sekolah-sekolah Islam itu hampir semuanya unggulannya takfir. Nggak ada yang punya unggulan memahami Quran. Ketika ditanya kenapa gue takfir, yang dimaui masyarakat itu biar muridnya banyak, bukan karena biar Quran dipahami diamalkan, tapi biar muridnya banyak. Karena yang disenangi itu takfir. Nanti kalau takfir itu bisa untuk lomba, bisa mendapatkan piala. Nanti sekolah bikin lemari yang panjang, pialanya banyak jejer-jejer itu. Begitu semua tamu datang, itu langsung berburu-buru piala jejer-jejer itu. Itu sekolah yang favorit. Coba gitu. Itu mulai dari bawah sampai tertinggi juga gitu. Jadi kalau dulu itu untuk meluruskan yang nggak sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan tuntunan Allah. Sekarang sebaliknya, yang didambakan biar bisa mengikuti zaman, bukan meluruskan zaman. Makanya kalau promosinya di mana-mana, ini perguruan tinggi yang bisa mengikuti zaman, peminatnya kemeruyuk gitu, banyak bayar berapapun, sampai bayarnya 750 juta, 1 miliar, 1,5 miliar dianggap murah. Tapi kalau prodi jurusan yang terkait dengan misalnya Al-Quran, hadis, nggak ngikutin zaman, nggak menarik. Apalagi suruh bayar, digratiskan beasiswa penumpang, ogah-ogahan. Terbalik-balik. Nah nanti pagi ini jam 9 ada webinar nasional. Itu Prof. Mukti Sekum jadi Mendikdasmen. Pak Satrio Sumadir Bojonegoro Mendikdesain Teknologi, dan wakilnya Prof. Hamzah yang semua rektor UM Malang. Nanti insya Allah linknya kami kirim ke WA Group, barangkali kalau ada yang sempat, biar nggak selalu semuanya itu ikut-ikutnya taklid saja. Tidak ada yang berani berusaha untuk meluruskan arah dari kehidupan. Arah betul. Padahal jelas sekali Allah melarang, wala taqfu ma laysa laka bihi. Ya ini terkait dengan larangan ibadah mandor, iya. Tapi ini sebetulnya juga terkait dengan arah zaman. Arah hidup, jangan sok dolatan, sekedar ikut-ikut, nggak punya prinsip. Coba kalau sekolah-sekolah, iya, mulai dari playgroup TK, melihara kecil, sekolah dasar, SMP, SMA, MI, MTS, Alia, itu diawali dengan membaca Quran yang benar, terus memahami isinya. Itu nanti akan terjadi seperti zaman kejayaan umat Islam. Coba kalau misalnya lulusan tingkat sanawiyah, SMP Islam atau SMP Muhammadiyah, sanawiyah Muhammadiyah,
sudah paham Quran 30 juz, sudah paham hadis-hadis sahih mutawatir, kira jumlahnya 7.000 dan itu nanti tinggal ngambil spesialisasi. Kalau masing-masing bagian hidup ini ada pakarnya, ada ahlinya, itu akan memberikan ke masyarakat. Jadi sekarang itu ngajak, ayolah mulai dari SD, SMP itu sangat itu fokus memahami Quran. Dora gelem, nggak menarik Pak. Sing pikir wong tuane itu sing hafal sekian juz nanti dapat beasiswa. Nanti kalau sudah besar, yang dicari calon mertua itu sing hafal Quran Pak. Mau jadikan menantu, bukan yang paham Quran. Ini walau takfu malai salah kabin. Ojo ngurdo ikut-ikutan. Ikuti yang ada sumbernya. Nah, berikutnya lebih keras lagi kan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fu'ad, ya, hati, kecerdasan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau menciptakan instrumen pendengaran telinga sebelum kita bisa menggunakan, tanpa pesan dulu. Itu di meja ini kan menggunakan pesan dulu sekian minggu. Tapi kita itu Allah memberikan karunia telinga tanpa pesan dulu. Allah menciptakan instrumen alat untuk melihat. Ya, itu istilahnya al-basar. Tinggal menggunakan, nggak pesan, nggak beli, gratis. Wal fu'ada, dan hati, kecerdasan, jamaknya afidah, fu'ad. Itu tinggal menggunakan. Tapi ingat lu ya, masing-masing dari pendengaran, penglihatan dan hati itu harus betul-betul bisa bertanggungjawab. Digunakan untuk apa? Punya telinga digunakan untuk apa? Punya penglihatan digunakan untuk apa? Punya hati digunakan untuk apa? Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Nah, sudah semuanya diberikan gratis, gak usah beli, dan yang terbaik. Allah menciptakan telinga yang terbaik. Kenapa daun telinga ini kok lentur? Kalau seperti daun pintu kira-kira biar sama-sama daunnya. Biasanya yang dimakan itu kan daun-daun yang di sawah-sawah ini. Tapi kalau daun telinga, kalau telinganya kambing dimakan juga. Tapi kalau daunnya daun pintu dimakan juga. Ini Allah menciptakan yang terbaik. Daun telinga itu lentur, bantalnya orang gampang rusak. Iya kan? Fleksibel. Naik motor tutupi kena helm ini so lentur itu. Coba deh, daun telinga ini nggak lentur, helmnya berarti rusak. Allah menciptakan mata jadi tidak sempurna. Kenapa kok ada tutupnya? Setiap berapa lama kedip sendiri otomatis. Kok ada ITP, ada alise. Nah,
dulu itu ini pesan regane piro. Cuma bulunya loh. Iya kan? Apalagi yang namanya fu'ad, afidah, jauh lebih dahsyat lagi. Jadi boleh bilang kalau pendengar itu sebagai apa itu menyebutkan itu instrumen sensori luar untuk menangkap segala fenomena melalui instrumen luar, pendengar penglihatan. Jadi yang hati itu segala terjadi kemudian ditangkap oleh sensori dalam, diproses lebih lanjut, direnungkan, dipikirkan, dihayati, itu menjadi milik yang bersangkutan. Maka kenapa itu pakar-pakar psikologi pendidikan, apalagi psikologi perkembangan, psikologi pendidikan perkembangan juga gitu. Di antara yang paling terkenal apa? Apa yang didengar, dilihat, diperhatikan, dilakukan oleh anak sejak mula pertama, itu yang cikal bakal membentuk jati diri anak. Makanya kenapa anak santri yang didengarkan bacaan Quran tinggal di masjid itu beda dengan anak abangnya. Anak abang yang didengar itu bahasanya nama-nama gembira loko. Sudah tahu gembira loko kan? SBM sebelah itu disebutkan itu. Ya anak dengar itu nggak ditangkap ya suara itu. Itu membentuk jati diri. Apalagi anak-anak itu sangat tajam. Pendengaran penglihatannya, mengingatnya luar biasa tajam. Ini karena Allah menciptakan demikian rupa. Makanya ini betul-betul kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Wala tamsi bil tamti maroka. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Tadi Allah sudah menciptakan demikian sempurnanya, tapi hati-hati semuanya ada pertanggungjawaban. Dan jangan sekali-kali taklid, jangan sedang ikut-ikut, harus tahu persis tuntunannya, dasarnya mana, ayat Qur'annya mana, matan hadisnya mana. Karena seluruh perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan besok. Makanya yang tidak ada dasar, apalagi ibadah matur, nggak usah ikut-ikut. Berat besok. Misalnya di dunia cuma karena pakai hobi ini itu, tapi itu pada besok di akhirat sangat berat. Betul-betul yang ada tuntunannya. Apalagi yang namanya arah zaman, arah kehidupan yang menentukan generasi. Itu harus betul-betul didasarkan kepada sumber tuntunan yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dilarang tidak boleh berjalan di muka bumi dengan sombong. Jangan kemudian dengan kesempurnaan ciptaan Allah di asali takwim, kemudian berlaku sombong di muka bumi. Inna kawan tahrikol al. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Tidak dapat menembus bumi. Yang bisa itu seperti di wayang kulit, namanya kontoseno. Itu iso amblesnya bumi. Pontorejo, ya, Pontorejo.
Atau yang ambles ke bumi itu mau jadi anda, namanya korup. Enggak tuh amblesnya teko ngendi. Nanti nek nggali tambang bikin ini, kok malah memunculkan sumber seperti yang terjadi di Jawa Timur itu? Iya kan? Di Lapindo kan? Waktu awal-awal dulu ada kawan lulusan dari Gontor, dia profesor sebagai wakil rektor di Winsunan Ampel. Pas saya ke sana, ditunjuk diajak mumpung keliling, dijelaskan semua gini. Profesor anak, ini sudah almarhum, itu baru dibor ke bawah sudah munculkan begitu. Itu yang gali tambang emas uranium yang nilainya tak terhingga, bukit-bukit ribuan meter menjulang ke langit menjadi dalam seperti cekung nih, seperti apa itu? Seperti jadi danau. Itu apa sampai menembus jebol ke bawah, tembus ke laut bawah? Belum toh? Berarti masih banyak itu kekayaannya, masih sampai bawah. Itu innakalan taharikola. Sekali-kali kamu tidak akan orang sampai menembus bumi. Walan ta'luhul jibala tula. Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Kalau setinggi gunung mendaki ya bisa, tapi setinggi gunung dalam pengertian mungkin buatannya, mungkin kekuasaannya, mungkin kekuatannya, orang tidak akan sampai. Maka ini kedua-duanya pakai kata pola. Pelan itu sekali-kali tidak akan sampai. Manusia tidak akan bisa menembus bumi, dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Ya. Walam tablugul jibala tula. Terus kullu dzalika, kullu masing-masing dari itu atau semuanya, karena sayyi'uhu inda rabbik makruha. Itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Itu tadi loh, mengikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya, melataku malai salah kabil, itu betul-betul merusak, menghancurkan tata kehidupan. Karena tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, hanya sekedar ikut-ikut, sing diikuti ya nggak jelas sumbernya, tapi terus menerus itu, terus menerus dilestarikan. Ternyata itu kejahatan yang amat dibenci oleh Allah, kejahatan yang amat dibenci. Sayyi'uhu inda rabbik makruha. Makruha, yang sangat dibenci kejahatan itu. Makanya itu kewajiban menuntut ilmu dalam Islam itu sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai meninggal.
Tidak seperti pendidikan formal. Rumangsane nek wis sarjana wis rampung. Rumangsane nek wis master wis rampung. Rumangsane nek wis doktor wis rampung. Rumangsane nek wis profesor wis rampung. Itu baru sangat kecil. Baru sebagian sangat kecil. Maka banyak kan diajak memahami Quran nggak mau. Apa rumangsa wis ngerti, wis doktor, wis lama di pesantren, sudah profesor, wis ra perlu memahami Quran. Aneh. Terus seharusnya punya ilmu alatnya harus semakin sungguh-sungguh. Tapi anehnya punya ilmu alatnya malah nggak digunakan. Alat kalau nggak digunakan rusaknya. Misalnya bapak punya cangkul, ini nggak digunakan untuk cangkul, dibiarkan, rusak enggak? Karakter. Ibu-ibu punya pisau, punya karet, nggak digunakan, nggak diasah, dibiarkan bertahun-tahun, rusak enggak? Rusak. Nah kalau orang punya alat, misalnya alatnya apa? Terampil, mahir berbahasa Arab, nggak digunakan untuk memahami Quran. Nah, kan seperti punya alat tapi nggak digunakan kan? Nah, makanya Islam mewajibkan ilmu itu dari lahir sampai meninggal. Nggak pernah ada kan pendidikan wis rampung engko wis sarjana. Nggak ada dalam Islam begitu. Makanya pusat pendidikan itu yang dicontohkan Rasulullah itu di rumahnya Arqam. Kemudian di masjid, ketika bangun masjid, baru masuk kemudian dikembangkan menjadi jami. Jami itu sekarang universitas. Tapi berangkatnya dari masjid. Itu betapa lekatnya di dalam Islam antara ilmu dengan tempat ibadah, sehingga semua yang terkait dengan ilmu itu hubungannya dengan ibadah. Mencarinya sebagai ibadah, mengamalkannya ibadah, mengajarkannya ibadah. Iya kan? Semuanya ibadah kan? Itu pentingnya ilmu dalam Islam. Nah, makanya jangan membatas-batasi. Nunggu nek wis rampung jus semene wis yo rasa diteruske. Rasa diteruske ki nek wis mati. Ngurung mati isih terus gitu loh. Lu dan itu pun di khatamnya pun dibulitke ayam nih, kok kesih melih. Niku pun rampung sing demben, niki diwiwiti melih. Begitu kan mestinya. Demben niku khatam nembe maca. Sakniki diwiwiti sing satenane, napa wiwiti memahami isine. Jadi iki rong rampung, ya dereng lebih ajeng dimulai. Lho tak kira ki wis rampung dek ben. Nggih pun rampung le maca ning dereng ngerti isine. Sakniki dimulai ngerteni isine. Terus simbah takon, lah kuku terus rampungnya kapan? Nggih kapan-kapan. Pokoknya sak terus sih. Itu memang kalau kita itu
mau kembali meyakini Quran luar biasa. Kalau kembali meyakini kemukjizatan Al-Quran, orang Islam hidupnya akan menjadi sungguh-sungguh. Tidak ada para nabi, para rasul yang berpegang kepada wajib pada kitab suci kok hidupnya lidah-lidik, nggak pernah ada. Yang hidupnya nggak sungguh-sungguh, nggak pernah ada. Lihat itu, semua orang-orang yang memahami Quran dan Sunnah pasti hidupnya sungguh-sungguh, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Nek wong Islam itu kok nggak sesuai dengan hidupnya, nggak sesuai dengan seperti itu karena tidak betul-betul meyakini, kemudian tidak mau sungguh-sungguh memahami, apalagi mengamalkan, apalagi menjadikannya sebagai pedoman hidup. Bahasa selanjutnya yang kita pahami, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Dzalika itu mimma auha, sebagian dari yang diwahyukan kepadamu, ilaika rabbuka, dari Tuhanmu, minal hikmah, sebagian hikmah dari Tuhan. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Boleh sama sekali menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Fatulqa fi jahannam maluman madhura, itu yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Siapa yang dilemparkan neraka jahanam? Orang yang punya sesembahan selain Allah, orang yang punya Tuhan selain Allah, dilemparkan ke neraka jahanam. Ya, dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan. Ya, malu makhuro, dilemparkan ke neraka jahanam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat. Sama sekali gak dapat rahmat di neraka jahanam. Kenapa dilemparkan neraka jahanam? Punya sesembahan selain Allah. Apa asfakum rabbukum bil banin, maka apakah patut, apa pantas Tuhan memilihkan bagimu anak laki-laki, sedang Allah sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat. Ini yang disampaikan terus-menerus oleh orang-orang musyrik, orang-orang musyrik Mekah sekitarnya, yang ngejek, mencemooh, menghina. Katanya Tuhan punya anak perempuan, anak laki-laki milik mereka. Padahal ketika zaman itu mereka memperlakukan anak perempuan dianggap tidak berharga. Itu untuk olok-olokan, untuk menghina. Mereka mengatakan Tuhan punya anak perempuan, sedangkan anak laki-laki untuk mereka sendiri. Innakum latakuluna qaulan azima, sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya, betul-betul besar dustanya, betul-betul besar akibatnya. Akibatnya apa? Neraka. Karena menganggap Tuhan punya anak perempuan.
Padahal kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Sangat jelas, sangat tegas. Lam yalid walam yulad. Kok mereka mengatakan Tuhan itu punya anak perempuan? Mana malaikat-malaikat itu anak perempuannya? Yo mana malaikat punya jenis kelamin? Mau yang dunia saja punya jenis kelamin, punya KTP. Jenis kelaminnya apa? Malaikat nggak punya jenis kelamin. Itu hanya orang-orang musyrik yang menghina, mempolok-polok. Karena Tuhan punya anak perempuan di antara malaikat-malaikat. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakaru, dan sungguh di dalam Al-Quran ini Allah telah mengulang-ulanginya sebagai peringatan agar mereka selalu ingat. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, yang namanya kisah para nabi, para rasul dengan kaum diulang-ulang terus. Yang namanya Allah membuat berbagai macam perumpamaan diulang-ulang terus. Yang namanya perintah untuk sholat, untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak, itu terus diulang-ulang. Sarrafna, berulang-ulang terus. Untuk apa? Liyadzakaru, supaya mereka selalu ingat. Wis di bulan baleni wis idolali. Apa? Dan memang nggak mau memahami. Ayo jak memahami Quran. Nggak, kenapa? Nanti biar dianggap bodoh. Kenapa bodoh? Nanti kalau mau jadi ngerti, kalau ngerti kemudian jadi lupa. Orang yang lupa itu orang yang bodoh. Supaya nggak lupa, tidak pernah mau memahami, sehingga tidak ada yang dilupakan. Wijane orang kedua temen. Ma yaziduhum illa nuhur. Dan perulangan itu, peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari menjauh dari kebenaran. Semakin diulang, semakin jinjung. Semakin diulang, semakin menjauh. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apa ngomong munafik. Gedingnya yang mau Quran karuan. Gedingnya memahami Quran karuan. Kalau memahami Quran di sini, kedengaran di luar, yang tidak terima, yang tidak senang siapa? Orang-orang Islam sendiri kan, yang tidak membolehkan suaranya keluar masjid, orang Islam sendiri kan. Tapi nek uro-uro, nek nyanyinya itu keluar sampai mana pun bebas. Kalau banyak sing takut, wah aku kehilangan suaranya Pak Kris. Biasanya pagi-pagi dengar, sekarang nggak dengar. Memang suara mahal nggak didengar-dengarkan. Padune ya, Gusti Allah buatan sari. Semuanya itu dari catatan di hadapan Allah besok. Semuanya bertanggung di akhirat. Kenapa jadi ketakutan semua seperti itu? Iya kan? Ini sudah suruh ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan besok pagi. Nah ini hari Rabu, setelah lagi dilanjut kajian-kajian yang maghrib di Baitul Makmur, bisa di Kuatul Islam, ya, supaya dijaga istiqomah, dibangun bersama, diajak bareng. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya ke lapangan pada kita semua, sehingga bisa senantiasa memahami dan berusaha mengamalkan apa yang ditunjukkan.
akhiri dengan doa hamdalah dan doa qaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.